Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Mana yang akan datang? Babu ma yaqulu mambalaghahu mautu sahibihi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu man balaghahu mautu sahibihi. Bab apa yang dibaca saat sampai kepadanya kematian sahabatnya. Jadi maksudnya sampai kepada kita kabar bahwasannya ada sahabat kita yang meninggal dunia, atau ada keluarga kita yang meninggal dunia, atau ada kenalan kita yang meninggal dunia. Sampai kepada kita berita itu, apa yang harus kita baca? Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami meriwayatkan akannya di dalam kitab Ibnu Sunni, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu faz'un fa idza balagha ahadakum wafatu akhihi. Ya, jadi ahada itu jadi maf'ulun bihnya, ya. Fa'ilnya wafatu, ya. Jadi fa'il muakhar namanya. Fa idza balagha ahadakum wafatu akhihi falyaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyyin wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Jadi kata Nabi, al-mautu faza'un, kematian itu adalah faza'. Faza' itu apa ya? Rasa takut, ya, rasa sedih yang hebat, ya. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengagetkan, ketakutan yang bersangatan. Jadi kalau datang kematian itu, datang rasa takut itu, fa idza balagha ahadakum wafatu akhihi, maka apabila sampai kepada kalian wafat saudaranya, maksudnya dapat kabar tadi bahwasannya saudara kita meninggal, sahabat kita meninggal, keluarga kita meninggal, sampai kabar itu kepada kita, falyaqul, maka hendaklah membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dapat kabar orang meninggal dunia, baca itu. Namanya istirja, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah, setelah itu ada tambahannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kita lah lamunqalibun, dikembalikan. Ya. Jadi semua kita ini dikembalikan kepada Tuhan kita. Oh, ya. Jadi. Iyalah. Allahumma ktubuhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, tulislah dia orang yang meninggal ini indaka, di sisimu, fil muhsinin, dalam golongan orang-orang yang baik. Jadi langsung kita doakan. Jadi bukan hanya kita istirja mengatakan ini milik Allah, kembalinya juga kepada Allah, tapi langsung kita doakan. Seketika itu langsung kita doakan. Apa doanya? Salah satunya ini, ya Allah, catatlah dia di sisimu sebagai orang-orang yang baik, ya, muhsinin, orang yang baik. Waj'al kitabahu fi 'illiyin, dan jadikanlah kitabnya ini maksudnya catatan amal. Jadi manusia ini, setiap manusia itu punya kitab, catatan amal. Jadi amal kita itu lengkap dicatat. Setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari. Bahkan satu hari itu ada 2 ronde, 2 shift. Malaikat itu berganti-gantian. Ya, kapan itu ganti-gantiannya? 1 di waktu subuh, 2 di waktu asar. Jadi malaikat itu yang menjaga kita, ya, yang mencatat amal kita itu bergantinya itu di waktu subuh sama di waktu asar. Jadi nanti di waktu asar kita buatlah misalnya malaikat, kelompok malaikat A, ya, yang A ini dia datang di waktu asar, dia mulai mencatat, dicatatnya lah amal kita. Masuk waktu asar, maka tugas dia berakhir, dia harus melapor kepada Allah. Jadi nanti catatan terakhirnya di buku terakhir, buku laporan malaikat itu adalah si fulan saya tinggalkan sedang bersiap sholat asar atau sedang sholat asar, begitu. Masuk malaikat yang baru yang mau bertugas dari asar sampai subuh, maka catatan pertama di buku mereka si fulan sedang sholat asar, begitu. Nanti akan dicatat terus sampai subuh, ya, sampai subuh. Nanti pas masuk waktu subuh, yang datang asar tadi, yaitu kelompok B dari malaikat tadi, catatan terakhirnya apa? Si fulan sedang sholat subuh. Datang kelompok C, ya, malaikat yang mau menjaga dari subuh sampai ke asar, catatan pertamanya si fulan sedang sholat subuh, begitu. Jadi awal akhir catatan malaikat itu hendaknya kita sedang sholat, ya, sedang sholat asar, sedang sholat subuh, sedang sholat subuh, sedang sholat asar, begitu. Makanya usahakanlah kita di 2 waktu itu untuk selalu menjaga sholat kita. Jangan nanti di catatan awalnya si fulan sedang tidur. Kalau subuh-subuh kan si fulan sedang tidur, gitu catatannya. Asar si fulan sedang di kedai kopi, gitu. Jadi jangan sampai catatannya itu jelek, gitu. Jangan sampai catatannya jelek, gitu. Jadi setiap manusia itu punya kitab, punya punya catatan, ya. Nah, catatan itu akan diletakkan di 2 tempat. Satu namanya illiyin, yang kedua namanya sijjin. Ya, jadi ada illiyin, ada sijjin. Nah, kalau catatannya ini baik, maka akan ditempatkan di illiyin. Tapi kalau catatannya jelek, maka akan ditempatkan di sijjin. Jadi kembali ke hadis ini, kalau kita mendengar
orang ada meninggal dunia, kita ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian kita doakan, Allahumma ktubhu indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi illiyin, dan jadikanlah kitabnya, catatan amalnya itu fi illiyin, ya, di tempat illiyin, tempat yang baik-baik. Wakhlufhu fi ahlihi fil ghabirin, dan gantikanlah ia pada keluarganya yang baik-baik juga. Jadi dia meninggal bukan berarti habis kehidupan keluarganya. Enggak, ya. Meninggal dia, kita doakan supaya ada penggantinya yang baik, ya, yang lebih baik, gitu. Wala tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Wala tahrimna ajrahu, dan janganlah engkau, bagaimana kita bilang tahrimna ini, ya, wala tahrimna, dan janganlah haramkan wala tahrimna ajrahu, janganlah kami sebagai penghalang pahala mereka, pahala orang yang meninggal ini. Jadi kita yang hidup ini jangan menjadi penghalang atas pahala yang harus didapati oleh orang yang meninggal dunia. Oh, bisa itu gue terjadi? Oh, bisa, ya. Jadi misalnya seseorang yang sudah meninggal dunia itu kan harus sebenarnya kita segerakan dia untuk dikuburkan, ya. Kenapa disegerakan dikuburkan? Karena mayit itu kalau belum dikuburkan maka dia masih tergantung-gantung, ya, itu masih tergantung-gantung dia. Tapi kalau dia sudah dikuburkan, jelas statusnya. Apakah dia masuk ke dalam taman-taman surga atau tidak, jelas statusnya. Jadi kalau sekiranya dia orang baik, lalu kita akhir-akhirkan, kita lama-lamakan proses 4 fardu kifayahnya itu, maka akan terhalanglah dia segera masuk ke taman surga tadi, begitu. Atau makna yang lain, dia punya wasiat, tapi wasiatnya tidak kita tunaikan, ya. Atau dia orang baik, sebenarnya orang baik, tapi sebab ahli keluarganya yang saat dia meninggal dunia menangis meratap-ratap, ya, maka akhirnya dia yang seharusnya mendapatkan tempat yang baik lalu diundur gara-gara ada ratapan daripada keluarganya. Jadi banyak sebab manusia yang hidup ini menjadi penghalang sampainya pahala kepada orang yang meninggal dunia, ya. Jadi jangan kita jadi penghalang mereka. Makanya kita bilang wala tahrimna ajrahum. Jangan jadikan kami sebagai penghalang pahala dia, pahala orang yang meninggal ini, ya. Jadi tunaikan segera. Misalnya dia sudah meninggal pagi, ya, atau malam, bahkan malam, udah jangan lama-lama lagi, langsung saja. Kecuali ada keperluan. Apa contoh keperluannya? Dia perempuan mengandung, ya. Umur kandungannya sudah 6 atau 7 bulan atau 8 bulan atau bahkan 9 bulan. Ketika dia meninggal dunia, jangan secepat-cepat dikuburkan. Cek dulu kandungannya. Anak yang di dalam perutnya itu sudah meninggal atau tidak. Kalau tidak, maka operasi dulu. Ambil dulu anaknya. Oh iyalah, anaknya kan masih hidup, masa kita kubur? Nah, jadi kalau dia perempuan yang sedang hamil, ya, kalau udah hamilnya itu hamil besar, ya, ada kemungkinan anak itu bisa hidup, jangan langsung kuburkan, periksa dulu hidup nggak anaknya. Sudah dia meninggal dunia ini, hidup nggak anaknya? Kalau hidup, ya mintalah dari rumah sakit untuk melakukan operasi supaya bayinya
diambil, bayinya diambil supaya jangan dikuburkan. Ya, ini hidup-hidup dikuburkan. Ya, nggak boleh. Atau misalnya penyebab boleh diundur itu ya, misalnya dia meninggalnya malam atau sore-sore. Nggak mungkin malam-malam itu juga kita lakukan menguburkannya. Kita tundalah sampai besok pagi. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Atau terjadi hujan atau terjadi musibah, kebakaran dan sebagainya yang membuat terhalang, nah, itu tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau ada penyebabnya boleh. Tapi kalau nggak ada, segerakan saja. Nggak usah ditunda-tunda. Satu yang apa di masyarakat kita terlalu berlama-lama. Ya, terlalu berlama-lama. Kenapa? Coba bayangkan. Kenapa sholat jenazah itu 4 takbir? Dan bacaannya itu sederhana, nggak pakai doa istiftah, langsung surah Fatihah, nggak pakai surah. Setelah takbir itu, takbir kedua, lalu baca sholawat. Sholawatnya mau baca Allahumma sholli ala Muhammad saja pun boleh. Setelah itu takbir ketiga, doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu saja sudah boleh. Takbir keempat sama, doa juga. Intinya dari yang 4 ini kalau kita buat enggak menghabiskan 5 menit. Enggak habis 5 menit. Kenapa doa sholat jenazah itu seperti itu? Karena memang sholat jenazah itu diutamakan untuk diringankan. Jadi jangan berlama-lama. Ah, ini sholatnya sudah diringankan, tapi kata-katanya panjang kali. Jadi kata-katanya pendek aja, udah pendek-pendek saja, sudah langsung bawa ke kuburan. Misalnya kita apa namanya di situ, nak izin ke, mintu izin ke, boleh mintu izin ke, memang elok serancaba itu, tapi jangan kamu. Karena biko banyak kan mintu izinnya kan, di muka rumah mintu izin, di masjid mintu izin, lah di kubur biko mintu izin lah dia. Kamu ngaku bukannya, pendek sampai lah singkat sampai. Supaya jangan terburu-buru. Jadi intinya adalah proses penguburan jenazah itu ya sampai dia dikuburkan itu cepat. Jangan berlama-lama. Kenapa? Karena kalau berlama-lama menjadi salah satu sebab terhalangnya pahala yang dia dapat. Sama lah awak misalnya kan. Awaklah tahu ke masuk ke dompet dan rancak tuh. Tapi itu bisa masuk, ada lain dihalangi orang, bikulah. Jadi awak kolah apa istilah namanya itu? Lah nak masuk, tapi itu bisa. Boleh awak masuk, tapi itu bisa. Itu sudah hak kita, tempat yang cantik itu udah hak kita, udah nampak di depan mata, tapi nggak dimasuk-masukkan, Jadi apa namanya itu? Kayak apalah nama bahasa awak? Lawak, apalah. Nah, itulah pokoknya. Jadi itu penghalang, Makanya segerakan. Itu makna wala tahrimna ajrah. Wala taftinna ba'dahu. Dan jangan jadikanlah ada fitnah setelah meninggalnya dia. Apa contoh fitnah setelah meninggalnya seseorang? Ya, salah satunya harta warisan. Ya, harta warisan menjadi fitnah. Contoh, ada beberapa minggu yang lewat bertanya kepada kami tentang ayahnya sudah meninggal dunia, kemudian ibunya tidak mau membagi harta warisan itu karena anaknya ada yang punya hutang. Anaknya entah berapa, dari salah satu anaknya itu ada yang punya hutang. Lunas dulu hutang anaknya ini, baru dibagi katanya. Maka tindakan seperti ini itu dianggap sebagai fitnah. Fitnah bagi siapa? Fitnah bagi orang yang meninggal dunia. Jadi jangan sampai kematian dia itu menjadi fitnah bagi kita yang masih hidup di dunia ini. Begitu. Maka kita doakan wala taftinna ba'dahu. Ya, jangan pula kita jadi fitnah setelah meninggalnya dia. Atau dia meninggal lalu datanglah isu itu karena dibunuhnya itu sama suaminya,
dibunuhnya itu sama istrinya, dibunuhnya itu sama anaknya supaya cepat dia dapat harta gitu kan. Itu namanya fitnah setelah kematian si mayit begitu. Jadi kita doakan seperti itu ya. Allahumma aktubhu 'indaka fil muhsinin waj'al kitabahu fi 'illiyyin wa akhlifhu fi ahlihi fil ghabirin wa la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil islami. Nah, ini berbeda ini ya. Bab apa yang dibaca apabila sampai kabar kematian musuh Islam. Tadi sahabat kita, keluarga kita, atau kita buat secara umum kaum muslimin. Nah, ini sekarang sampai kepada kita kabar meninggal musuh Islam, bukan orang kafir ya. Bukan orang kafir. Jadi kalau orang kafir misalnya, kalau kita di sini kan biasa ya, ada kenalan kita orang Kristen, ada kenalan kita orang Buddha, ada kenalan kita yang bukan Muslim. Ya, apakah itu otomatis musuh Islam? Oh tidak. Ini yang kalau sampai kepada kita kabar meninggalnya musuh Islam. Musuh Islam itu apa Bu ya? Yang memerangi Islam. Dia mengatakan perang kepada Islam. Dia benci kepada Islam. Kalau jumpa dengan orang Islam dibunuhnya, itu musuh Islam. Kalau di zaman dulu ya contohnya seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, gitu kan? Nah, itu musuh Islam. Memerang sampai mereka mau membayar asal ada yang bisa membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kalau dapat kabar seperti itu bagaimana? Rawaina fi kitab Ibnu Sunni, kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni, Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang datang kepada Nabi ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ngapain Abdullah bin Mas'ud mendatangi Rasulullah? Menyampaikan satu pesan, satu kabar. Faqultu, aku katakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad qatalahu Allahu azza wa jalla Aba Jahlin. Sesungguhnya Allah telah membunuh Abu Jahal. Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud datang menjumpai Rasulullah, lalu menyampaikan pesan kepada Nabi, ya Rasulullah, Abu Jahal sudah meninggal dunia. Abu Jahal sudah mati. Abu Jahal sudah dibunuh. Allah telah membunuh Abu Jahal. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasul bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya. Apa yang dibilang Rasul? Faqala, maka Nabi pun bersabda, alhamdulillahilladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya, nasara 'abdah wa a'azza dinah, dan telah memuliakan atau meninggikan agamanya. Jadi bersyukur. Kalau meninggal musuh Islam, musuh Allah, dapat kita kabarnya alhamdulillah, gitu ya. Tapi musuh ya, bukan orang kafir. Nanti ada orang Kristen meninggal dunia, alhamdulillah, nah, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Ini yang musuh Islam ya, yang musuh Islam. Ya pendek, alhamdulillahi nasara 'abdah wa a'azza dinah, ya. Itu, atau enggak dapat yang ini ya, sependek-pendeknya apa? Alhamdulillah, gitu aja ya. Boleh mensyukuri kematian orang, oh boleh lah. Kalau dia adalah orang yang jahat, kan orang yang apa, yang musuh Islam, ya bolehlah kita syukuri. Matinya dia adalah nikmat bagi kaum muslimin, ya makanya kita bersyukur. Babu tahrimin niyahati 'alal mayyiti wad du'ai bid'awal jahiliyati. Bab haramnya niyahah. Niyahah itu meratap. Ya, meratap itu nanti banyak-banyak contohnya, banyak jenisnya. Meratap itu apa contohnya? Menangis. Ya, apa namanya? Bebilah. Iya, bebilah namanya. Itulah. Disobek sadunya. Baiko baitan baiko mocong lah disobek ya. Itu namanya meratap. Laku jagonya baiko, laku buek iko.
disampaikan semuanya, dibacanya semuanya. Lah banyak pitih kuabe baiku labiu ku menjaga. Banyaklah disebut-sebutnya. Nah, itu namanya merata, tak boleh. Atau dia nggak ada keluar kata-kata, cuma diam saja, tapi dipukul-pukulnya badannya, ya, atau dicakar-cakarnya mukanya, ya, itu juga merata. Ya, atau dikoyak-koyaknya bajunya, oh, di jambak-jambaknya rambutnya, begitu. Nah, itu termasuk juga merata. Ya. Jadi bab tentang pengharaman niyahah, ya, haram hukumnya niyahah meratap tadi atas mayit, wa doa bidakwal jahiliyah, dan doa dengan doanya orang-orang jahiliyah. Ajma'atil ummatu ala tahrimin niyahati ala al-mayyiti wa du'a bidakwal jahiliyati wa du'a bil waili wa thuburi 'indal musibati. Sepakat semua umat, yaitu ulama-ulama kita maksudnya, ala tahrimin niyahati, atas pengharaman niyahah, meratap, alal mayyiti, atas mayyit. Jadi sepakat semua ulama, sepakat semua umat bahwasannya meratap itu adalah hukumnya haram. Hah? Oh iya, jadilah. Ya, jadi hukumnya haram, sepakat semua ulama, sepakat semua umat. Wa du'a bidakwal jahiliyah, dan berdoa dengan doanya orang-orang jahiliyah. Doanya orang-orang jahiliyah itu bagaimana Bu ya? Tadi menyebutkan apa kebaikan-kebaikannya, ya, dia apa itu namanya, mereka menyalahkan keadaan. Nah, itu cara-cara doanya di zaman jahiliyah seperti itu. Wa du'a bil wail, dan doa dengan wail. Wail itu kecelakaan, celaka. Jadi misalnya kita bilang celakalah, dia itu nggak bagus diurusnya ini makanya meninggal. Itu doa wail, tak boleh. Wa thubur 'indal musibah, dan apa ya, penyesalan, merasa nggak terima, ya, 'indal musibati, ketika mendapatkan musibah. Jadi dia merasa, kenapa aku dapat musibah, nggak terima, ya. Atau yang biasanya itu sehat-sehatnya dia, kenapalah dia meninggal, nggaknya ada sakit, nggak ada gini-gini. Nah, itu orang yang nggak mau menerima takdir. Itu namanya thubur 'indal musibah. Atau misalnya orang tuanya udah tua, yang meninggal anaknya yang masih sehat, yang muda. Nah, itu juga tak boleh, haram hukumnya. Rawaina fi sahihai Bukhari wa Muslimin, kami riwayatkan di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Nah, ini jelas Nabi mengatakan, ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita mengatakan laisa minna, bukanlah dari kami. Jadi kalau ada sebutan Nabi laisa minna, itu udah keras itu. Laisa minna itu artinya bukan dari golongan kami. Berarti kalau mau dikeraskan bahasanya, bukan Islam, bukan umatku. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kalau Nabi sudah bilang laisa minna, itu udah keras itu. Ya, ini bukan umatku ini. Nah, jadi samalah kayak orang tua misalnya, kalau dibilang ini bukan anakku ini, nah, itu udah keras itu, udah keras itu. Ya, atau guru udah marah dia, dibilang ini bukan muridku ini, nah, itu udah keras itu. Ya, atau sekolah bilang, oh ini bukan murid kami, ini bukan santri kami, ini itu udah keras itu. Udah salahnya salah fatal. Ya, jadi ini Nabi bilang itu laisa minna, tidak termasuk dari golongan kami. Siapa itu? Satu, man laqamal khududa, yang menampar-nampar pipi, ya, menampar-nampar badan lah, apa semua yang mukul-mukul lah saat mendapatkan musibah. Wa syaqqal juyuba,
menyobek, mengoyak, merobek-robek. Al-juyub itu kantong. Maksudnya bukan merobek-robek kantong saja, pakaian apa semuanya lah yang dirobek-robeknya. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan berdoa dengan doanya jahiliyah. Nah, doa jahiliyah tadi udah bilang kan, contohnya tadi tidak terima dengan keputusan kayak meratap tadi lah, ya, meratap. Semua disebutkannya, itu namanya doa jahiliyah. Ya, semua disebutkannya. Tapi intinya nggak terima dengan kematian tadi. Ya, nah, itu namanya doa jahiliyah. Jadi orang yang seperti ini kata Nabi laisa minna, tidak termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dosa. Makanya semua ulama sepakat itu haram. Meratapi mayit itu hukumnya haram. Wa fi riwayat Muslimin, dan pada riwayat Imam Muslim, au da'a au syaqqa, bi au dengan lafaz au. Jadi maksudnya kalau yang tadi laisa minna man laqamal hududa wa pakai waw, wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Tapi kalau di riwayat Imam Muslim bukan pakai waw tapi pakai au. Ya. Mana lebih kuat ya? Lebih keras gitu. Lebih kerasnya pakai au. Kalau pakai waw berarti yang dianggap keluar dari umat Nabi, dia melakukan tiga-tiganya. Yaitu apa? Menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, kemudian mengucapkan, membaca semua keadaan itu. Dilakukan tiga-tiga ini, barulah dia dianggap tidak golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat Bukhari. Kalau riwayat Muslim lebih keras, dia bukan pakai waw tapi pakai au. Au itu artinya apa? Atau. Berarti satu saja yang dilakukan sudah keluar dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, intinya kita walaupun ada perbedaan redaksi antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, intinya kita nggak perlu, nggak boleh, ya, tetap haram. Niyahah itu adalah hukumnya haram. Warawaina fi sahihaihima, dan kami riwayatkan di dalam dua kitab sahih mereka berdua, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqqati. Bari'a berlepas diri. Nabi berlepas diri. Maksudnya berlepas diri itu sama kayak tadi. Kalau ditanya sama Allah, kau umat siapa? Saya umat Nabi Muhammad ya Allah. Ditanya sama Nabi, iya wahai Muhammad, ini umatmu? Oh enggak, itu bukan umatku itu, kata Nabi. Nah, itu namanya bari'ah, berlepas diri, enggak mau tanggung jawab, enggak mau mengakui. Siapa yang Nabi enggak mau bertanggung jawab kepada dia, enggak mau mengurusnya, ya, tidak mau mengurusnya. Satu, minas saliqati, ya, wal haliqati, saliqah, haliqah. Yang ketiga, syaqqah. Ada tiga. Ya, jadi jangan buat nama anak saliqah, jangan buat nama anak haliqah, jangan buat nama anak syaqqah. Nah, tiga itu jangan. Kenapa? Artinya jelek. Apa itu arti saliqah? Qultu as-saliqatu allati tarfa'u sautaha bin niyahati. Yang dimaksud dengan saliqah adalah orang yang mengeraskan suaranya dengan ratapan. Jadi dikekorehnya suaranya, doreh lah, menukik, mapo, itulah. Tinggi suaranya, keras suaranya, meratapi itu. Ya, itu namanya saliqah. Bukan salihah, ya, saliqah. Jadi kalau saliqah, ada orang yang saliqah, maka Nabi berlepas diri darinya. Nabi tidak mengakui orang itu sebagai umatnya. Wal haliqatu, yang dimaksud dengan haliqah, allati tahliqu sya'raha 'indal musibah. Orang yang mencukur atau menggunting rambutnya ketika mendapat musibah. Tadi lah yang menjambak-jambak rambut tadi. Sampai apa? Tercabut. Ya, sampai tercabut rambutnya. Nah,
Itu namanya haliqah. Itu namanya haliqah. Itu pun Nabi bari'ah. Nabi berlepas diri dari dia. Nabi nggak mau mengakui dia sebagai umatnya. Wasyaqah, dan syaqah, apa yang maksud dengan syaqah? Allati tashuqqu thiyabaha 'indal musibati. Orang yang mengoyak-ngoyak bajunya ketika mendapat musibah. Dikoyak-koyaknya. Koyak itu nggak mesti koyak. Misalnya kancing saja, sampai ditariknya kancingnya copot, itu sudah syaqah namanya. Ya, tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi yang 3 golongan ini, orang yang suaranya tinggi meratap, ya pokoknya merataplah dia, keluar semua di kata-katanya, kemudian menarik-narik rambutnya, kemudian mengoyak-ngoyak bajunya. Ini Nabi berlepas diri dari mereka. Nabi tidak mau mengakui mereka sebagai umat beliau. Wa kullu hadza haramun bittifaqil ulama'i. Semua ini yang disebutkan tadi itu adalah haram. Ya, sepakat semua ulama. Wa kadzalika yahrumu nashru sya'ri. Begitu juga diharamkan nashru sya'ri. Nashru sya'ri. Nashru itu menyerak-nyerakkan, bukan menarik. Kalau tadi ditarik-tariknya sampai rontok. Ini apa namanya? Mengacak-ngacak rambutnya. Itu juga haram. Wa laqmul khududi, ya, menampar-nampar pipi atau semua bagian badan lah, mana-mana yang dia tampar, itu haram. Atau dada, begini-gini kan, ya kan, atau kayak mana, itu haram, tak boleh. Wa khamshul wajhi, mencakar wajah, dicakarnya wajahnya, gitu kan, itu haram, tak boleh. Wa du'a bil wail, doa kecelakaan, maksudnya untuk kecelakaan itu, matilah semuanya kalian, apalagi gini-gini, itu dia yang dapat musibah tapi dia mendoakan orang lain supaya mendapatkan satu hal yang buruk, itu juga tak boleh, haram. Itu hukumnya adalah haram. Wa rawaina fi sahihaihima an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, dan kami riwayatkan di dalam 2 kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bai'ati alla nanuha. Ummu Athiyyah berkata, akhadha alaina, mengambil atas kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bai'ati, pada bai'at, alla nanuha, bahwa kami tak boleh meratap. Ini maksudnya bai'at. Bai'at itu perjanjian. Jadi Nabi di zaman dulu itu ada bai'at namanya, janji setia. Jadi kalau kalian berbaiat kepadaku, berjanji setia kepadaku, kata Nabi. Jadi ini yang dibaiatnya adalah Ummu Athiyyah. Jadi kata Nabi, kalau kamu berbaiat kepadaku, berjanjilah untuk tidak meratap saat mendapat musibah. Jadi itu masuk dalam baiat Nabi, meratap itu. Jadi masuk dalam baiat Nabi. Jadi makanya kita janganlah, ya, sedihnya kita betul sedih, tapi jangan sampai kita meratap. Wa rawaina fi sahih Muslim, dan kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ithnani fin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyiti. Ada 2 golongan pada manusia, mereka berdua itu dianggap kufur, ingkar, melawan, membantah, memberontak, ya. Ada 2 golongan. Siapa itu? Pertama, at-ta'nu fin nasabi, ya, menikam pada nasab. Maksudnya menikam pada nasab ini menjelek-jelekkan nasab keturunan orang. Oh, ini keturunan pencurinya ini, at-ta'nu fin nasab. Oh, ini nggak bisa ini jadi imam, ayahnya tukang mabuk. Itu ta'nu fin nasab, tak boleh, ya. Jadi jangan kita menjelek-jelekkan nasab, ya, menjelek-jelekkan nasab. Kalau kita tahu silsilah dia itu orang yang jelek, ya biarkan saja. Ya. Yang penting yang kita jumpai adalah orang yang baik, ya sudahlah, berarti orang baik itu kita lihat, ya. Nggak bisa kita salahkan keturunannya yang lain-lain itu, apa daya dia,
Dia bisa buat apa kepada nenek moyang dia yang tidak baik itu? Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Atau kalau yang pernah heboh di zaman beberapa tahun yang lalu mungkin masalah heboh silsilah Nabi, ya, yang sekarang anak keturunan Nabi yang Habib, kalau di Indonesia kita disebut dengan Habib, Habaib gitu ya. Kalau di luar namanya Sayyid, ya, Sayyid itu ya. Ya kalau kita nggak perlu kita tidak perlu kita menjelek-jelekkan nasabnya. Ya. Kalau sudah ada tim atau ahli yang mengatakan itu sah, memang bersambung nasabnya kepada Nabi, ya kita percaya saja. Mau kita percaya boleh, nggak kita percaya pun tidak mencederai iman kita. Tapi menjelek-jelekkannya sampai menimbulkan fitnah ini dan sebagainya, itu yang tak boleh. Ya. Dan tak boleh juga gulu. Gulu itu maksudnya ya mentang-mentang dia keturunan Nabi seolah-olah dia suci dari dosa. Apapun yang dia buat nggak pernah salah. Itu nggak boleh juga. Atau bahkan mengatakan keturunan Nabi itu bisa lebih baik daripada keturunan Nabi yang pendosa, yang tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, tukang apalah misalnya, yang sering buat dosa, lebih baik daripada ulama yang ahli ibadah. Itu nggak boleh juga kan gitu. Ya. Tapi kita tidak memfitnah atau tidak menjelekkan nasabnya. Ya, jangan kita jelekkan nasabnya. Begitu. Kenapa? Karena orang yang ta'nu fin nasab itu adalah orang yang kufrun, ya, orang yang ingkar, orang yang kufur, ya, orang yang membangkang terhadap perintah Allah. Yang kedua, wan niyahatu 'alal mayyiti. Ya, niyahah. Niyahah itu meratap, ya, meratap atas mayit. Ya, ini juga termasuk orang yang membangkang, orang yang kufur. Dua golongan inilah yang dianggap sebagai orang yang membangkang. Wa rawaina fi sunani Abi Daud. Kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Daud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Nah, ini ingat, kalau ada dalam ayat Al-Qur'an laknat, melaknat atau hadis, ada di situ katanya melaknat, berarti itu dosa besar. Ya, udah kesalahan yang sangat fatal. Ya, iblis dikeluarkan dari surga, itu Allah melaknatnya. Nah, itu sudah perkara yang sangat fatal itu. Ya. Jadi dalam hadis pun begitu juga. Kalau ada disebut la'ana, melaknat, ini Nabi melaknat, berarti ini sudah salah besar. Apa yang dilaknat Nabi? An-naihata, orang yang meratap. Nah, itu udah biasa kita baca tadi. Ini ada tambahan satu lagi. Mungkin kita termasuk. Kita nggak meratap mungkin ya, tapi kita termasuk. Wal mustami'ata. Apa mustami'ah? Orang yang mendengarkan ratapan. Orang meratap kita dengarkan, iyo. Masuklah juga itu. Oh iya, masuk. Ya. Jadi bukan hanya orang yang meratap saja yang kena, ya. Orang yang mengiya-iyakannya, yang mendengarkan ratapan itu suka pula dia kan didengarkannya. Itu termasuk juga itu, termasuk juga. Jadi kalau kita lihat ada ahli musibah, dia meratapi, yang kita lakukan pertama ingatkan, nasihati dia. Nggak boleh kayak gitu. Udah cukup nggak boleh. Nggak bisa didiami, tinggalkan pergi kita supaya tidak termasuk mustami'ah, ya, orang yang mendengarkan ratapan. Ya. Karena itu termasuk dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna niyahata, ketahuilah bahwasannya niyahah itu, meratap itu bagaimana? Meratap itu raf'us sauti bin nadabi, mengangkat suara atau suaranya keras, terdengar sama orang, bukan menjerit, nggak mesti menjerit ya, yang penting terdengar sama orang suaranya, bin nadabi. Nadab itu apa? Wan nadabu ta'didun nadibati bi sautiha mahasinal mayyiti. Ya, dengan menyebutkan dengan suaranya tadi kebaikan-kebaikan si mayit. Ya, baikulah eloknya inyo. Beginilah sehatnya dia, umur masih 20 tahun, belum menikah lagi. Itu namanya apa itu? Meratap. Itu meratap itu namanya. Ya, tak boleh.
Waqila, dan dikatakan huwal buka'u alaihi ma'a ta'didi mahasinihi. Ya, sama juga ya, menangis atas si mayit dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kita, maksudnya ulama-ulama kita, wa yahrumu raf'u sauti bi ifratin fil bukai. Diharamkan mengeraskan suara, maksudnya suaranya kedengaran sama orang, bi ifratin, dengan berlama-lama atau lalai, fil bukai, pada menangis. Jadi nggak boleh kita terlalu lama-lama. Menangis boleh, tapi kalau menangis tak henti-henti sampai lalai, ya, sampai nggak kenal lagi orang apa semuanya, memang nggak keluar kata-kata, nggak ada keluar kata-kata, menangis saja, nggak berhenti menangisnya, nggak berhenti. Nah, ini juga haram hukumnya. Ya, tak boleh. Menangis tidak mengapa. Ya, nggak mungkinlah orang meninggal, orang yang dicintainya, lalu dia tertawa, tersenyum, kan nggak mungkin kan? Pasti menangis. Tapi kalau menangisnya ifrat itu lalai, berlebihan, ya, nggak berhenti. Nah, itu hukumnya haram. Wa ammal buka'u 'alal mayyiti min ghairi nadabin wala niyahatin falaysa biharamin. Adapun menangis kepada atas si mayit tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, tanpa meratap, maka itu tidak haram. Ya, menangis, sekedar menangis, ya, namanya meninggal orang yang kita cintai kan. Ya, wajarlah kita menangis, enggak apa, boleh. Faqad rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslimin. Maka sesungguhnya telah kami riwayatkan di dalam dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'ad bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwasanya Nabi kita mengunjungi seorang sahabat yang sedang sakit bernama Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini sedang sakit. Nabi datang mengunjungi beliau. Nabi datang tidak sendirian, wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf. Ya, datang bersama Nabi mengunjungi Sa'ad bin Ubadah ini adalah Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, tengok ini. Nama yang sakit Sa'ad. Nama kawan Nabi yang menjenguknya Sa'ad juga. Jadi sama-sama. Jadi nama itu biasa sama. Yang membedakan apa? Nama ayahnya. Tadi Sa'ad bin Ubadah, yang sakit Sa'ad bin Ubadah, yang menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Gitu. Jadi kita di kampung ini misalnya, ini saya apakan ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Ketika kita mau memberi nama anak, misalnya mau kita kasih namanya Muhammad, wah, anak si fulan itu namanya Muhammad, carilah yang lain. Akhirnya kalau sudah banyak, akhirnya lama-lama nama anak itu nggak ada lagi nama-nama yang baik, entah nama apa lagi dikasih namanya. Ya, kenapa? Karena alasannya si fulan udah itu anaknya, namanya ini sudah ini. Akhirnya hilanglah nama-nama yang baik tadi. Muhammad hilang, Ahmad hilang, Abdullah hilang. Kenapa? Udah ada nama orang di kampung itu. Ya, nggak apa-apa, mau namanya itu sama, nggak apa-apa. Kan nama ayahnya berbeda. Kalau sekiranya sama juga nama ayahnya, nama kakeknya kan lain. Nah, jadi makanya kalau di Arab itu nama si anak, lalu dimasukkan nama keduanya, nama ayahnya, lalu ketiganya nama kakeknya, begitu. Jadi kalau dibilang Muhammad, Ahmad, Abdullah, misalnya Muhammad, Ahmad, Abdullah, berarti nama dia Muhammad, nama ayahnya Ahmad, nama kakeknya Abdullah. Kalau kita nama anaknya Putra gitulah, sampai 3-4 nama, 4 kata, 4-4-nya itu nama dia semua. Nama dia semua 4-4-nya gitu kan. Begitulah bedanya ya, budaya kita. Jadi nggak apa-apa nama itu sama, boleh, bukan aib itu. Enggak. Justru berebutlah kita. Walaupun udah ada 10 di kampung ini namanya Abdullah, nggak apa-apa, buat saja lagi namanya Abdullah. Kenapa emang? Kan kita mau ngambil berkah nama itu. Karena nama yang paling baik pertama adalah Abdullah. Itu nama yang paling baik. Ya.
Baru nama-nama yang disandingkan kepada Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Ghafur, Abdul Razzaq, Abdul Fattah, Abdul Salam, dan seterusnya. Baru nama Nabi Muhammad, Ahmad, dan seterusnya, nama-nama Nabi begitu. Nah, kita sekarang udah mulai hilang itu, nama-nama itu sudah mulai hilang, ya. Jadi nanti kalau ada anak cucu, kasihlah nama-nama yang kayak gitu ya. Itu doa yang baik. Namanya artinya bagus, orangnya pun baik kan? Artinya misalnya Muhammad, bagus artinya, terpuji, ya kan? Nah, Muhammad itu orang yang paling mulia. Nama itu kan doa. Nama itu doa. Jadi jangan kita mau ketinggalan keberkahan itu hanya gara-gara orang sudah punya nama itu juga. Rugilah kita, ya, rugilah kita. Ya, balik lagi ke hadisnya tadi. Jadi Sa'ad bin Ubadah dia sakit, lalu dijenguk oleh Nabi dan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud. Berarti 4 orang yang menjenguknya. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'al qaum buka'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala melihat oleh kaum, maksudnya orang-orang yang ada di situ, buka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakau. Maka mereka pun jadi menangis, ya. Jadi melihat hal yang seperti itu, lalu yang melihat Nabi menangis, lalu orang-orang yang di situ pun menjadi menangis. Faqala, maka Nabi pun bersabda, ala tasma'una anna Allah la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu bihadza aw yarham. Tahukah kalian bahwasanya Allah itu tidak mengazab, la yu'adzibu, tidak mengazab, bidam'il 'aini, dengan air mata yang bercucuran. Jadi tidak diazab karena air mata. Ya. Kalau orang meninggal lalu kita menangis, enggak gara-gara itu langsung diazab, enggak. Ya. Wala bihusnil qalbi, enggak pula diazab hanya karena hati yang sedih. Ya. Enggak diazab. Itu enggak apa-apa. Ada orang meninggal kita menangis, menetes air mata kita, enggak apa-apa. Ada orang meninggal lalu sedih hati kita, enggak apa-apa. Bukan karena itu lalu diazab orang yang meninggal tadi, atau kita kena dosa, enggak. Jadi yang menyebabkan Allah mengazabnya adalah apa? Walakin yu'adzibu bihadza. Akan tetapi Allah mengazab itu karena sebab ini. Au yarham, atau Allah merahmati, mencintai, memberikan rahmat kepada kita sebab ini. Ini tuh apa? Wa asyara ila lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengisyaratkan kepada lidahnya. Jadi Allah mengazab itu bukan karena air mata yang menetes, bukan karena hati yang sedih, tapi karena apa? Karena ini, kata Nabi, karena lidah. Kenapa lidah itu? Tadilah meratap tadi kan. Disebutnya lah semua ini itu apa. Nah, itulah yang menyebabkan Allah menurunkan azab kepada si mayit atau kepada ahli musibah. Jadi menangis itu normal. Sedih itu biasa, enggak apa-apa. Warawaina fi sahihaihi ma'an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dari kami riwayatkan dari dalam kitab dua sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rufi'a ilaihi ibnu benatihi wa huwa fil mauti. Dilaporkan kepadanya, diangkat, rufi'a ilaihi, diangkat kepadanya, maksudnya dilaporkan kepada Nabi ibnu benatihi, anak putrinya. Berarti apa itu maksudnya? Cucu. Cucu dari anak perempuan beliau. Wa huwa fil mauti, dan dia sudah meninggal dunia. Jadi dilaporkan kepada Nabi bahwasanya cucu beliau meninggal dunia. Cucu dari anaknya, dari putrinya yang bernama Zainab. Nama Nabi kita punya seorang anak perempuan namanya Zainab. Nah, Zainab ini punya anak, ya.
punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki si Zainab ini meninggal dunia. Ya, nama anaknya Ali. Ya, nama anak si Zainab ini namanya Ali. Jadi pada satu ketika datang utusan menyampaikan kabar kepada Nabi bahwasannya Ali, cucu beliau, ya, cucu Nabi, cucu kandungnya, ya, meninggal dunia. Apa yang terjadi? Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meneteslah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nggak apa-apa. Nabi saja begitu, cucunya meninggal lalu dia menangis, itu normal, nggak apa-apa ya. Fafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini aina itu dua ya, fa'il dari fadat. Ini asalnya ainani, dua mata, tapi nunnya dibuang karena menjadi mudhaf ya, aina Rasulillah. Faqala lahu Sa'ad, maka berkata kepada Nabi Sa'ad, ma hadza ya Rasulullah, apa ini wahai Rasulullah? Maksudnya kenapa menangis, begitulah kan, kenapa menangis? Qala, Nabi menjawab, hadihi rahmatun, ini adalah rahmat. Jadi Nabi bilang air mata yang mengalir itu adalah rahmat. Ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Allah menjadikannya di hati seorang hamba. Ya, jadi air mata itu rahmat. Tandanya hati seseorang itu lembut. Hati seseorang itu punya cinta, punya kasih sayang. Ya. Kalau dia menangis itu tandanya. Jadi kalau orang yang nggak menangis sudah keras hatinya. Sudah keras hatinya. Jadi maka kata Nabi ketika dia menangis ditanya sama Sa'ad, apa ini ya Rasulullah? Kenapa kamu menangis? Kata Nabi, inilah rahmat Allah itu. Allah masukkan rahmat itu di hati seseorang hamba. Ya, kalau dia mendapat musibah dia menangis, ya normal lah. Itu tanda sayangnya Allah. Gitu. Wa inna ma yarhamullahu ta'ala min ibadihi ar-ruhama'a. Dan boleh ar-ruhama'a, boleh ruhama'u ya. Wa inna ma yarhamullah, dan hanyalah Allah merahmati min ibadihi dari hamba-hambanya ar-ruhama'a, orang-orang yang penyayang. Jadi Allah itu sayang kepada hamba-hambanya yang penyayang. Tanda hamba yang penyayang bagaimana? Ketika ada orang meninggal dia pun menangis. Nah, tandanya dia orang penyayang. Kalau dia orang penyayang berarti Allah pun sayang sama dia. Begitu. Ya. Jadi nggak apa-apa, menangis itu normal, itu nggak apa-apa, boleh. Ya, asal tadi jangan merata. Qultu ar-ruhama ruya bin nasbi war raf'i. Cara membaca ar-ruhama ya diriwayatkan dengan nasab, berarti ruhama'a. War raf'i boleh juga dibaca rafa'. Jadi kita baca ruhama'u. Ala annahu maf'ulu yarham. Ya, kalau dibaca ruhama'a itu i'rabnya sebagai maf'ulun bih dari fi'il yarham. Warrafu ala annahu khabaru inna. Kalau dibaca ruhama'u dia itu menjadi khabar dari inna. Wa takunu ma yang mana? Innama. Nah, ma yang ada di situ itu bimakna alladhi, semakna dengan alladhi gitu. Jadi bukan innama adatu hasrin ya, bukan innama adatu hasrin. Ya, tapi innanya itu ya beramal, lalu ma-nya itu adalah bimakna alladhi. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ibnihi Ibrahim, masuk atas anaknya Ibrahim radhiyallahu anhu. Ibrahim ini salah satu putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istrinya selain Khadijah. Jadi anak Nabi itu semuanya lahir dari rahim Khadijah, istri pertama. Tapi ada satu anak Nabi, tapi bukan dari Khadijah, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah namanya ya, dari Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim namanya. Istri Nabi yang lain nggak punya anak dari Nabi ya. Bukan nggak punya. Kalau istri Nabi kan semuanya janda, kecuali Aisyah. Nah, janda-janda ini bukan berarti nggak punya anak, dia punya anak tapi dari suaminya yang lama. Ya. Kalau yang sama Nabi nggak ada anaknya. Yang ada anaknya dari Nabi itu hanya dua saja. Satu Khadijah,
istri pertama beliau. Yang kedua Maria Al-Qibtiyah. Nah, dari Maria Al-Qibtiyah ini pun satu saja anaknya, namanya Ibrahim. Jadi ketika itu masuklah Nabi ke rumah Maria Al-Qibtiyah ini, yaitu ke anaknya yang bernama Ibrahim. Wa huwa yajudu bi nafsihi. Si Ibrahim ini sedang hampir menjelang wafatnya. Ya. Jadi anak-anak Nabi itu semuanya meninggal kecuali Fatimah. Ya, Fatimah itu sampai menikah, sampai punya anak, dan anaknya pun sampai besar. Nah, dari keturunan Fatimah inilah nanti yang terus sampai ke sekarang, yang katanya kalau ada silsilahnya sampai kepada Nabi. Nah, dari Fatimah inilah. Kalau dari yang lain nggak ada, karena sudah putus, meninggal dunia semua. Nah, jadi Ibrahim ini pun termasuk Ibrahim meninggal dunia. Ya, Ibrahim meninggal dunia. Nah, ketika dia melihat anaknya Ibrahim itu seperti itu, apa yang terjadi? Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Maka jadilah kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlinang, mengalir air matanya. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka berkata kepadanya Abdurrahman bin Auf, "Wa anta ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Kenapa kau menangis?" Begitulah ya. Faqala, maka Nabi menjawab, "Ya bin Auf, innaha rahmatun." Wahai Abdurrahman bin Auf, air mata ini itu adalah rahmat. Thumma tba'aha bi ukhra. Maka dia mengajukan pertanyaan yang lain, yaitu Abdurrahman bin Auf bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Enggak disebutkan di hadis ini. Ya, tapi Nabi menjawab faqala, maka Nabi menjawab, "Innal aina tadma." Sesungguhnya mata itu berair mata, mengalir. Wal qalbu yahzan, dan hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan tidak kami mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kami. Jadi menangis boleh, bersedih boleh, berucap pun boleh, tapi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Apa contohnya? Doa tadilah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata-kata yang diridhai oleh Allah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ja'alhu fil muhsinin, Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyin. Ya, itu doa-doa yang itu diridhai sama Allah. Boleh. Jadi jangan pula kita enggak boleh ngomong, diam aja. Enggak juga. Ngomong silahkan, tapi ngomong kata-kata yang diridhai oleh Allah, yaitu doa-doa. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami dengan berpisah kepadamu wahai Ibrahim sedih. Nah, jadi Nabi bilang dengan berpisahnya saya denganmu wahai Ibrahim. Ibrahim itu anaknya. Kami ini sedih. Jadi normal ya, sedih itu normal. Setingkat Nabi yang imannya begitu kuat, ketika meninggal keluarganya pun Nabi tetap bersedih. Wal ahaditsu binahwi ma dzakartuhu katsiratun masyhuratun. Hadis-hadis seumpama seperti yang saya sebutkan tadi itu sangat banyak sekali dan masyhur. Wa ammal ahaditsu sahihatu, dan adapun hadis-hadis sahih, annal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi falaysa ala zahiriha. Ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasannya mayit itu diazab dengan tangisan keluarganya atasnya. Tangisan, bukan ratapan. Jadi ada hadis yang mengatakan mayit itu diazab dengan sebab tangisan keluarganya, bukan ratapan. Jadi tangisan pun menyebabkan azab. Maka dijelaskan oleh ulama kita, falaisan ala zahirihi, bukan seperti itu maksudnya. Wa itlaqihi, bukan secara mutlak seperti itu. Bal hiya muawwalatun, tapi dia ditakwilkan. Bagaimana cara mentakwilkannya? Waqtalafal ulama'u fi ta'wiliha ala aqwalin. Berbeda pendapat ulama pada mentakwilkannya atas beberapa pendapat. Azharuha, yang paling zahirnya, yang paling kuatnya, wallahu a'lam, annaha mahmulatun ala ayyakuna lahu sababun fil bukai. Bahwasannya dia ditanggung atas apa yang menjadi sebab pada tangisan itu. Jadi tangisan yang menyebabkan si mayit diazab itu bukan berarti setiap menangis lalu diazab, enggak.
Harus ada sebabnya. Nah, sebab yang terkuat kata ulama itu adalah imma ayyakuna awsahum bihi. Ada kalanya dia memang mewasiatkan seperti itu. Jadi memang dia bilang nanti kalau aku meninggal kalian harus menangis ya. Nah, itu. Jadi kalau nangisnya kayak gitu, maka tangisannya tadi walaupun nggak meratap, cuma nangis saja, tapi udah dipesankannya. Kalau saya meninggal nanti, nangis kalian ya. Nah, itu maka tangisan keluarganya tadi itu menjadi azab bagi orang yang meninggal dunia. Au ghairi dzalika, atau selain daripada itu. Wa qad jama'tu kulla dzalika, sesungguhnya telah aku kumpulkan semua itu, au mu'zamahu, atau mayoritasnya, fi kitabil janaiz, pada bab al janaiz, fi min syarhil muhadzab, dari kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi bernama Al Majmu' Syarh al-Muhadzab. Wallahu a'lam. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi ya tentang perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Intinya yang menyebabkan diazabnya si mayit itu bukan tangisan. Ya, tapi karena apa? Ratapan, ya, bukan karena tangisan. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kita atau ulama-ulama kita, wa yajuzul buka'u qabla al-mauti. Boleh menangis sebelum mati. Sebelum mati dia udah nangis keluar kita. Boleh. Wa ba'dahu, dan setelahnya udah meninggal dia lalu kita pun menangis. Boleh, enggak apa-apa. Walakin qablahu aula. Tapi yang lebih bagus sebelumnya. Sebelum dia meninggal menangis, kita udah detik-detik dia itu kita menangis, itu lebih baik. Kata ulama. Ya. Kenapa? Lil hadits sahihati, karena ada satu hadis yang sahih, fa idza wajabat fala tabkiyanna bakiyah. Kalau sudah meninggal dunia maka tak boleh lagi menangis. Jadi, tapi bukan berarti bukan berarti dilarang total, enggak ya. Ini kan cerita lebih baik. Lebih baiknya menangisnya kapan? Sebelum meninggal dunia. Wa qad nassa Asy-Syafi'i rahimahullah wal ashabu ala annahu yukrahul buka ba'da al-mauti karahata tanzihin wa la yahrum. Sesungguhnya telah menaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah beserta ulama-ulama yang sefaham dengan beliau atas bahwasannya menangis itu dimakruhkan setelah kematian. Makruh yang dibenci, karahata tanzih. Wala yahrumu, tapi tidak diharamkan. Jadi kata Imam Syafi'i, menangis setelah meninggal makruh, tapi tidak haram. Ya. Wa ta'awwalu haditsa fala tabkiyanna al-baqiyah 'ala al-karahah. Jadi Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mentakwilkan hadis fala tabkiyanna baqiyah itu dengan makna makruh, bukan makna haram. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan setelah meninggal dunia tak boleh ditangisi lagi. Tak boleh ditangisi lagi. Begitulah kurang lebihnya. Nanti akan kita bahas jam berapa? 10.31 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Nanti di bab berikutnya bab ta'ziyah ya. Nanti di bab ta'ziyah itu kita akan pelajari bagaimana sebenarnya ta'ziyah yang baik itu. Ya, nanti akan ada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat kita. Salah satunya itu kalau meninggal dunia, semua ahli musibah kumpul di tempat itu menyambut orang-orang yang datang. Nah, itu tidak baik. Jadi ngapain ahli musibah itu? Sibukkan untuk mengurusi jenazah. Ngapain? Carikan kafannya, belikan ininya, apakan semua, gali kuburnya ini. Tamu yang datang nggak usah diurusin, itu nggak urusan kita. Nah, apalagi menangis-nangis. Udah berhentinya tadi, itu sering saya lihat. Udah berhentinya dia nangis. Udah berhenti, udah tenang ya dia kan. Tiba-tiba datang orang. Datang entah keluarganya, entah apa, nangis lagi, lagi. Udah, diam. 10 menit kemudian datang lagi orang lain. Wow, sudah lagi menangis lagi gitu ya. Nah, itu nanti akan dipelajari di bab berikutnya. Itu tentang takziah, bagaimana cara-cara bertakziah. Ya, jadi makanya di sini dibilang tadi setelah kematian itu tidak ada lagi tangisan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau sudah meninggal dunia langsung kita bergegas mengurusi
kesiapan untuk dikuburkan gitu ya. Misalnya kita ya kalau mau baca Quran dulu baca Quran lah, oke nggak apa-apa. Sebenarnya baca Quran kapanpun bolehnya, nggak mesti di samping si mayit itu udah meninggal, udah dimasukkan dia pun ke kubur, masih boleh kita baca Al-Quran, nggak apa-apa gitu. Kalau yang meninggal maupun musibah maka bisa boleh nggak apa-apa. Yang boleh itu ada, yang tak boleh itu adalah memandikan. Kalau memandikan itu, kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, yang memandikan harus perempuan. Yang kedua, mengkafani. Mengkafaninya kalau dia laki-laki, yang mengkafaninya laki-laki. Kalau dia perempuan, yang mengkafaninya perempuan. Adapun masalah pengurusan lainnya, misalnya kain kafannya, lalu yang menggunting kita perempuan, begitu boleh tidak? Boleh, nggak apa-apa. Karena nggak kita yang mengkafani, kita mengguntingnya saja atau menyusunnya, boleh, tidak mengapa. Nah, tidak mesti laki-laki, itu kebiasaan saja, sama kayak menyembelih ayam. Bolehkah perempuan menyembelih hewan? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Perempuan menyembelih ayam boleh, nggak masalah. Boleh lah, nggak apa-apa. Sama, cuman karena kita kebiasaannya yang menyembelih harus laki-laki. Boleh, perempuan boleh menyembelih. Boleh. Ayo. Asal tahu caranya, itu jangan nanti asal menyembelih saja nggak boleh juga. Sama kayak mengkafani tadi. Kalau tahu kita cara menyusun kain kafan itu, cara mengguntingnya, sedangkan jenazahnya perempuan, bolehkah kita menggunting? Boleh lah, nggak apa-apa. Orang yang mengkafaninya siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, dia udah nggak apa-apa. Jadi, kalau meninggal ada buya, laki banyak acara itu lah, umbe ita lah, bocong. Iya. Betul. Jadi sebenarnya yang apa namanya ya? Sebenarnya waktu takziah itu nanti kita pelajari, tapi nggak apa-apa, kita buka dulu di sini sedikit. Waktu takziah itu sebenarnya adalah setelah mayit dikuburkan, bukan sebelum. Kalau sebelum itu kita sekedar cuman berbela-sungkawa, datang begini-begini, sudah memberikan kata-kata nasihat, sabar dan sebagainya, sudah itu saja. Nah, tidak perlu duduk, harus ada minumnya, harus ada ininya, itu nggak perlu, ya tidak perlu. Justru kalau ada seperti itu yang dianggap sebagai bid'ah, itu sesuatu yang dibuat-buat, ya sesuatu yang dibuat-buat. Apalagi sampai menyusahkan orang yang meninggal, keluarga yang ditinggal, ya. Tadi kayak masak itak lah, harus masak inilah, masak itu dan sebagainya. Itu yang memberatkan. Makanya kemarin pun termasuk juga salah satu yang kami sampaikan kepada Nenek Mama waktu makan itu, ya kalau kami diundang untuk acara, maka nggak usah buat makanan. Nah, itu yang kami minta. Cukup kasih aqua gelas saja, atau nggak usah kasih, saya baca Quran kami langsung pulang, nggak apa-apa. Kenapa? Karena setelah kami pikir-pikir tadi telah, waktu meninggal dunia sudah repot itu, sudah repot kan. Kemudian setelah dikuburkan, besok paginya udah meniguari, masak dulu, kan begitu. Biku malam-malam anak pesantren membaca satu Al-Quran, masak dulu. Sudah itu muhatam ke Quran itu, masak dulu. Setelah itu menuju hari, masak dulunya. Itu yang tidak bagus, ya tidak bagus. Tidak bagusnya karena memberatkan, ya bukan karena tak boleh. Boleh nggak kita menghatamkan Quran? Oh boleh. Boleh nggak kita menikah hari, menuju hari, 40 hari, 100 hari? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi yang memberatkan itu tadi, itu yang tak boleh. Ya. Oh, saya tidak memberatkan, Bu ya. Saya kan kaya, saya mampu. Saya bisa membayar orang begini-begini. Iya, kita. Nah, tetangga kita kebetulan dia dapat musibah, nggak mampu pula orangnya. Karena malu, terpaksalah dia pergi minjam dulu. Minjam ke sana. Nah, itu yang tak bagus. Ya, itu tak bagus. Begitu.
Ike. Dipasuk ono sogen yo. Ya sogen yo. Ah, baik. Ya sebuah lagu ya. Inyo buat nyo ya tadi orang non muslim itu meninggal tapi nyo bayi atau kobar di dewanya itu Islam dulu ya. Apa baju? Sama innalillah. Oh, bagi. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sampai itu saja. Tidak perlu didoakan. Jangan didoakan. Hanya sampai situ saja. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, tidak perlu didoakan. Kenapa? Karena dia bukan muslim. Tapi jangan kita bersyukur. Alhamdulillah. Nggak boleh juga. Ya. Jadi kita bilang innalillah. Boleh. Ya. Mengatakan innalillah boleh. Karena setiap kejadian hal-hal yang tidak baik itu kita boleh mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bahkan mati lampu misalnya kita bilang innalillah boleh, nggak apa-apa. Ya, lah, habis. Itu sampailah ya. Insyaallah nanti di minggu depan akan lebih terperinci kita membahas tentang takziah. Bagaimana sebenarnya takziah itu sebenarnya? Gitu. Apakah seperti yang kita lakukan selama ini ataukah berbeda? Itu insyaallah minggu depan akan kita kaji ya. Tapi mungkin minggu depan kita sudah di bawah ya. Dan do di sikulaido. Lah itu sampai insyaallah kita sambung bab ta'ziyati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.